Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hirman dari semester 2 akan mereview materi kuliah hukum pidana pertemuan yang ke-14 tentang kealpaan. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yang pertama, pelaku tidak menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata atau mercagil school atau grove school, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada kealpaan lepis atau culpa lepissima atau Richter school, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewusste school, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbul akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada unbewusste school, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab, yang pertama sistem deskriptif atau menyatakan. Lalu yang kedua ada sistem normatif atau menilai. Yang ketiga ada deskriptif normatif. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu. Lalu tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama ada kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada piromani, yaitu penyakit jiwa berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada klautrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat ada nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Keadaan mabuk atau intoxication atau drunkenness di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berada di Eropa dan Amerika. Jadi perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kegiatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapusan pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Pelaku tidak dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau Noyon atau Langemeyer. Bab ke-7, alasan penghapusan pidana. Yang pertama, alasan penghapusan pidana yaitu adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai pelaku, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada alasan ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan pembenar atau res subserviente ground atau faith justificative, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam
Yang pertama, alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, bela paksa, perintah dari jabatan yang sah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.